Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, iman kepada keilahian Kristus merupakan hal yang penting bagi orang Kristen. Meskipun keilahian Kristus merupakan esensi dari Injil Kristus dalam Perjanjian Baru, namun dari abad ke abad gereja terus diperhadapkan pada orang-orang yang mengklaim dirinya orang Kristen, tetapi menyangkali atau menyelewengkan ajaran tentang keilahian Kristus. Dalam sejarah gereja ada 4 abad, di mana pengakuan akan keilahian Kristus menjadi isu yang penting dan terus-menerus diperdebatkan di dalam gereja. Abad-abad itu adalah abad ke-4, ke-5, ke-19, dan abad ke-20. Oleh karena kita hidup di dalam salah satu abad di mana ajaran-ajaran sesat berkenan dengan keilahian Kristus menyerang gereja, maka kita harus menjaga pengakuan gereja akan keilahian Kristus. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada Konsili Nisea tahun 325 Masehi, gereja menyatakan bahwa Yesus dilahirkan bukan diciptakan, dan sifat ilahinya mempunyai esensi yang sama dengan Bapa. Pernyataan ini dikeluarkan untuk melawan ajaran sesat Arianus. Pengakuan Nisea ini menyatakan bahwa pribadi kedua dari Allah Tritunggal mempunyai esensi yang sama dengan Allah Bapa. Jadi keberadaan Kristus adalah keberadaan Allah. Dia bukan hanya seperti Allah, tetapi Dia adalah Allah. Saudaraku, pengakuan tentang keilahian Kristus itu didasarkan pada berbagai pernyataan di dalam Perjanjian Baru. Pada waktu Logos atau Firman berinkarnasi, Kristus dinyatakan sebagai keberadaan yang bukan saja sudah ada sebelum penciptaan, tetapi juga keberadaan yang kekal. Dia dikatakan sebagai keberadaan yang ada pada mulanya bersama Allah, dan Dia adalah Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Kenyataan bahwa Ia bersama dengan Allah menuntut suatu perbedaan pribadi dengan pribadi yang lain dalam diri Allah Tritunggal. Kenyataan bahwa Dia adalah Allah menuntut ketermasukan Dia dalam Allah Tritunggal. Di bagian lain dalam Perjanjian Baru, memakai istilah-istilah atau sebutan-sebutan untuk dikehendaki pada Yesus yang dengan jelas menunjukkan pada keilahiannya. Allah memberikan sebutan Tuhan kepadanya. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Sebagai anak manusia, Yesus mengklaim dirinya sebagai Tuhan atas hari Sabat, Markus 2 ayat 28, dan mempunyai otoritas untuk mengampuni dosa, Markus 2 ayat 1 sampai 12. Dia disebut Tuhan atas kemuliaan, Yakobus pasal 2 ayat 1, dan bersedia menerima penyembahan sebagaimana yang dicatatkan oleh Thomas pada waktu ia mengaku, "Ya Tuhanku dan Allahku," Yohanes 20 ayat 28. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus juga menyatakan bahwa seluruh kepenuhan Allah berada pada tubuh Kristus, Kolose 1 ayat 19, dan bahwa Yesus lebih tinggi dari para malaikat merupakan salah satu tema dalam kitab Ibrani. Penyembahan kepada malaikat atau ciptaan yang lain, bagaimanapun tingginya kedudukan mereka, tetap merupakan pelanggaran terhadap perintah Alkitab yang melarang penyembahan kepada berhala. Kata Akula di dalam Injil Yohanes juga menyaksikan keilahian Kristus. Saudara, pada abad ke-5, Konsili Salsedon tahun 451 Masehi mengakui bahwa Yesus benar-benar manusia dan benar-benar Allah. Kedua sifat Yesus, yaitu kemanusiaannya dan keilahiannya,
dinyatakan bukan suatu percampuran atau pembauran, pemisahan, atau pembagian. Mari kita belajar lebih memahami dan lebih teliti lagi tentang siapakah Yesus Kristus itu. Dengan demikian kita tidak hanya memandang Yesus sebagai manusia, tetapi juga kita harus melihat Yesus sebagai Allah yang sejati. Dia adalah manusia sejati, tapi dia juga adalah Allah yang sejati. Dia bukan seperti Allah, tapi dia adalah Allah. Dengan demikian iman kita hanya terfokus, tertuju hanya kepada Dia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas firman-Mu yang sudah kami renungkan hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya kami benar-benar memahami dan mengenal siapakah Kristus yang kami sembah. Dengan demikian, di dalam kehidupan kami, menghadapi ajaran-ajaran sesat, kami tidak terpengaruh, terbawa arus dunia ini, tetapi kami tetap teguh berdiri karena tetap setia memandang Engkau, beriman kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.